Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 25010300002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai fenomena Islam klasik, khususnya tentang aliran Khawarij. Materi ini diambil dari buku Pendidikan Agama Islam Perguruan Tinggi 2, karya Ibu Hajah Siti Munawati MPDI. Buku ini diterbitkan oleh cintabukumedia.com pada cetakan pertama pada tahun 2017 di Tangerang Selatan dengan jumlah sekitar 159 halaman. Buku ini membahas berbagai materi keislaman, salah satunya mengenai fenomena Islam klasik dan perkembangan berbagai aliran dalam Islam. Dalam pembahasan ini, fokus utama materi adalah munculnya aliran Khawarij. Latar belakang kemunculan Khawarij nggak bisa dilepas dari konflik internal umat Islam. Bermula dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib didesak naik jadi Khalifah keempat. Konflik memuncak saat perang Siffin antara Ali dan juga Muawiyah yang diselesaikan lewat tahkim atau arbitrase. Nah, keputusan inilah yang ditolak sebagian pendukung Ali. Mereka keluar dari barisan Ali, dan itulah asal kata Khawarij atau Khoroja, keluar atau memberontak. Kronologi. Yang pertama, Utsman bin Affan terbunuh, Khalifah ketiga umat Islam dibunuh. Ini bikin situasi jadi kacau dan juga nggak stabil. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib jadi Khalifah keempat, umat Islam desak Ali buat gantiin Utsman. Ali pun menjadi Khalifah keempat. Yang ketiga, perang Siffin, Ali versus Muawiyah. Muawiyah ini gubernur Syam, gak mau akui Ali sebagai Khalifah. Akhirnya terjadinya perang. Yang keempat, tahkim atau arbitrase di tengah perang. Kedua pihak sepakat buat damai lewat perundingan. Ini yang disebut tahkim. Tujuannya biar nggak banyak yang mati. Yang kelima, sebagian pendukung Ali keluar sama dengan Khawarij. Nah, disinilah masalahnya. Sebagian pendukung Ali marah besar karena menurut mereka, masalah agama gak boleh diselesaikan lewat perundingan manusia. Harusnya diserahkan ke hukum Allah saja. Mereka lalu keluar dari barisan Ali, dan inilah yang disebut Khawarij. Intinya, Khawarij ini lahir karena gak terima Ali kompromi lewat tahkim. Mereka milih keluar daripada ikut keputusan yang mereka anggap salah. Pemikiran politik Khawarij. Intinya, Khawarij ini punya aturan sendiri soal siapa yang boleh menjadi pemimpin ataupun khalifah. Siapapun bisa menjadi pemimpin, gak harus dari suku Quraisy ataupun keturunan dari Nabi. Selama dia muslim, adil, dan juga soleh, siapapun boleh menjadi khalifah. Dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk ataupun turun-temurun. Rakyat yang memilih secara langsung. Kalau pemimpin menyimpang, boleh dilawan. Ini yang paling ekstrim. Kalau pemimpin udah gak sesuai dengan ajaran agama, Khawarij ini nganggep boleh, bahkan wajib diperangi, bahkan dibunuh. Pemikiran teologi Khawarij. Slide ini ngomongin cara Khawarij ini memandang iman, dosa, dan juga kafir. Yang pertama ada takfir. Kalau kamu muslim tapi melakukan dosa besar seperti zina, membunuh, dan lain-lain, menurut Khawarij, kamu langsung kafir dan juga keluar dari Islam. Beda sama muslim pada umumnya yang percaya dosa besar tetap bisa diampuni oleh Allah. Yang kedua, iman. Sama dengan amal. Menurut Khawarij, ngaku beriman aja nggak cukup. Harus dibuktikan lewat perbuatan nyata. Kalau ngaku muslim tapi perbuatannya buruk, imannya dianggap nggak sah. Yang ketiga, dar al-harb. Wilayah atau orang yang nggak ikut ajaran Khawarij dianggap musuh yang boleh diperangi. Yang keempat, ada takiyah, boleh menyembunyikan keyakinan kalau lagi dalam bahaya ataupun terancam. Yang kelima, dosa kecil sama dengan besar. Dosa kecil yang terus-terusan dilakukan bisa naik level jadi dosa besar dan ujungnya bisa bikin kamu kafir. Yang keenam, kekerasan. Siapapun yang gak sepakat dengan Khawarij wajib diperangi. Kekerasan adalah alat utama mereka. Proses takfir, slide ini nunjukin alur cara Khawarij ini ngejat seseorang itu kafir ataupun enggak. Bayangannya kayak gini. Yang pertama, angka pertama ini ada seorang muslim yang melakukan dosa besar, misalnya mencuri, membunuh, berzina. Langkah kedua, Khawarij tanya, apakah dia bertaubat? Kalau jawabannya ya, dia dianggap tetap muslim dan juga diampuni. Selesai, aman. Kalau jawabannya tidak, langkah ketiga ini dia langsung dicap kafir oleh Khawarij. Langkah keempat, karena dianggap kafir, boleh diperangi bahkan dibunuh. Langkah kelima, dan menurut Khawarij, dia kekal di neraka selamanya. Intinya sesimpel ini, dosa besar plus nggak bertaubat sama dengan kafir, sama dengan boleh dibunuh, sama dengan neraka selamanya. Jadi nggak ada ruang maaf, nggak ada proses panjang, sekali dosa langsung divonis. Itulah yang bikin Khawarij ini dianggap sebagai ekstrim banget sama ulama Islam lainnya. Subsekte aliran Khawarij. Khawarij itu nggak cuma satu kelompok, mereka pecah menjadi 6 kelompok kecil dengan sifat yang berbeda-beda. Yang pertama ada Al-Muhakimah, yaitu sangat tinggi. Ini kelompok pertama dan aslinya Khawarij. Mereka yang pertama kali menolak tahkim dan juga mengkafirkan Ali dan juga Muawiyah.
Yang kedua ada Al-Zazarikah paling ekstrim, kelompok paling ganas menurut mereka. Semua orang yang bukan anggota mereka sama dengan musyrik dan wajib untuk dibunuh, termasuk anak-anak dan juga perempuan. Dan yang ketiga ada Al-Najdah, sedang lebih kalem dikit. Mereka membolehkan takiyah, menyembunyikan keyakinan saat terancam. Yang keempat ada Al-Ajaridah, moderat lebih longgar soal dosa. Mereka gak mengkafirkan anak kecil karena dianggap belum paham agama. Yang kelima ada Al-Asyufriyah, As-Asyufriyah, tinggi posisinya di tengah-tengah antara Al-Zazalikah yang ekstrim dan juga Al-Najdah yang moderat. Yang keenam ada Al-Ibadiyah, paling moderat, kelompok yang paling kalem dari semua, dan satu-satunya yang masih ada sampai sekarang di negara Oman. Gampangnya tuh, atau simpelnya tuh begini, dari 6 kelompok ini, makin ke bawah makin moderat. Al-Zazarikah yang paling ekstrim, dan juga Al-Ibadiyah yang paling damai. Aliran Khawarij pada masa kini. Slide ini ngomongin apakah pemikiran Khawarij ini masih ada di zaman sekarang ataupun enggak. Jawabannya masih ada. Namanya sekarang kan disebut Neo Khawarij. Ciri-cirinya ini, yang pertama ini gampang banget ngecap orang lain kafir, padahal sesama muslim. Yang kedua ini fanatik dan juga kaku dalam memahami agama, gak mau dengerin pendapat orang lain. Yang ketiga ini suka menuduh orang lain atau bid'ah, syirik, ataupun haram tanpa dasar yang kuat. Yang keempat, salah pakai ayat Al-Quran, diambil sepotong-sepotong tanpa lihat konteks aslinya. Yang kelima, nyebar ajaran keras lewat media sosial dan juga internet. Yang keenam, ujungnya bikin perpecahan di antara umat Islam sendiri. Nah, mereka nyebarnya lewat mana aja? Yang pertama, ini media sosial 90%, paling tinggi. Yang kedua, internet atau web 75%. Yang ketiga, ceramah 65%. Yang keempat, buku atau pamflet 50%. Dan juga yang terakhir, itu ada forum. Mereka pakai forum online, itu 60%. Perbandingan Khawarij versus Syiah. Slide ini nunjukin dua kelompok yang lahir dari masalah yang sama tapi punya sikap yang berlawanan. Lahirnya dari mana? Keduanya lahir dari konflik yang sama yaitu masalah tahkim ataupun perundingan Ali versus Muawiyah. Tapi sikapnya beda banget. Khawarij ini keluar dari Ali karena kecewa. Syiah tetap setia dan membela Ali. Perbedaannya. Yang pertama, soal pemimpin atau imamah. Khawarij siapa saja boleh jadi pemimpin asalkan adil dan juga soleh. Kalau Syiah, pemimpin harus keturunan Nabi atau Ahlul Bait. Yang kedua, soal dosa besar. Khawarij dosa besar sama dengan langsung kafir. Kalau Syiah, dosa besar nggak otomatis kafir. Yang ketiga, soal kekerasan. Khawarij sangat suka kekerasan, mengalahkan segala cara. Berbeda dengan Syiah yang lebih main politik, nggak selalu pakai kekerasan. Yang keempat, keberadaan sekarang Khawarij hampir punah, cuma tersisa Al-Ibadiyah di Oman Syiah. Masih besar dan juga kuat di Irak, Iran, Lebanon, dan lain-lain. Simpelnya begini, Khawarij dan Syiah itu kayak dua saudara yang berantem karena masalah yang sama, tapi ambil jalan yang berlawanan. Yang satu keluar, yang satu malah makin setia. Kesimpulan, yang pertama, asal-usul Khawarij. Khawarij ini lahir karena nggak terima keputusan Ali yang mau berunding ataupun tahkim dengan Muawiyah. Mereka memilih keluar dari barisan Ali dan juga membentuk kelompoknya sendiri. Intinya, lahir dari rasa kecewa politik. Yang kedua, prinsip utama semua anggota Khawarij ini sepakat pada dua hal. Yang pertama, pemimpin gak harus dari keturunan tertentu. Orang yang dosa besar sama dengan kafir. Intinya, keras soal kepemimpinan dan juga dosa. Yang ketiga, Syiah sebagai kontras. Kalau Khawarij keluar dari Ali, Syiah justru kebalikannya, sangat mencintai Ali dan juga percaya pemimpin harus dari keturunan Nabi. Intinya dua kutub yang berlawanan. Yang keempat, relevansi masa kini Khawarij. Secara resmi udah hampir punah, tapi pemikirannya masih hidup lewat kelompok neo-Khawarij modern yang suka mengkafirkan orang dan juga menyebarkan radikalisme di media sosial. Intinya orang yang udah pergi tapi idenya masih ada. Kesimpulan besarnya, Khawarij ini ngajarin kita bahwa sikap ekstrim dan juga nggak mau kompromi dalam beragama itu berbahaya, dulu maupun sekarang. Selanjutnya ada saran dan juga penutup. Yang pertama, perbaiki penulisan dengan bahasa yang lebih baku, efektif, dan juga konsisten agar mudah untuk dipahami. Yang kedua, hilangkan pengulangan kata pada bagian kesimpulan agar tulisan lebih rapi dan juga profesional. Yang ketiga, lengkapi materi dengan sumber ataupun pendapat para ahli untuk memperkuat isi pembahasan. Yang keempat, tambahkan pesan tentang pentingnya memahami perbedaan aliran Islam secara bijak, toleran, dan juga tidak mudah terpengaruh paham ekstrim. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya ada saran dan juga penutup. Yang pertama, perbaiki penulisan dengan bahasa yang lebih baku, efektif, dan juga konsisten agar mudah untuk dipahami. Yang kedua, hilangkan pengulangan kata pada bagian kesimpulan agar tulisan lebih rapi dan juga profesional. Yang ketiga, lengkapi materi dengan sumber ataupun pendapat para ahli untuk memperkuat isi pembahasan. Yang keempat, tambahkan pesan tentang pentingnya memahami perbedaan aliran Islam secara bijak, toleran, dan juga tidak mudah terpengaruh paham ekstrim. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.